kita bicara berkaitan dengan 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, kita tahu bahwa fokus utamanya adalah pembangunan infrastruktur dan ujung tombaknya adalah Kementerian PUPR. Sampai saat ini sudah didengarkan berkali-kali pencapaian-pencapaian sudah dilakukan oleh Kementerian PUPR, mulai dari jalan tol dan semua yang berkaitan dengan konektivitas sudah diupayakan untuk dibangun. Apakah sampai saat ini kurang dari beberapa bulan menuju berakhirnya pemerintahan Presiden Joko Widodo, apakah sudah sesuai ekspektasi, Pak? Ya, yang pertama yang penting kan soal misalkan ketahanan pangan ya dan ketahanan air. Kita programkan 61 bendungan, sekarang sudah selesai 43, nanti sampai akhir 2024, mudah-mudahan ada 14 lagi. Jadi masih ada sisa 4 bendungan yang mungkin akan diselesaikan di awal 2025. Tapi ini sekali lagi bukan mangkrak ya, tapi berlanjut ke 2025. Karena apa ya? Karena mulainya agak belakangan, kemudian juga karena mungkin ada masalah lahan, masalah sosial dan sebagainya. Nah yang 4 ini bukan mangkrak karena masih ada kontraktornya, masih ada anggarannya, masih ada programnya, jadi kita lanjutkan. Nah mudah-mudahan 47 ini selesai, menambah tampungan baru kita. Nah dengan bendungan ini manfaatnya jelas bahwa untuk sawah-sawah yang langsung diairi dari bendungan tuh, sawah irigasi teknis itu dari 11% sebelum 2014 sekarang bisa 19%. Jadi lebih bagus, indeks tanamnya juga begitu, dari 1,5 jadi 2 kali 5. Jadi kalau kita punya 1 hektar tanah, hanya tadinya bisa ditanam 1 kali padi, kemudian hanya beberapa bulan untuk palawija. Nah sekarang bisa 2 kali padi, setengah palawija gitu. Jadi lebih produktif gitu. Nah itu dengan tambahan tampungan lewat bendungan. Kemudian untuk konektivitas, jalan tol kita udah nambah nanti insya Allah di akhir tahun 2.700 km jalan tol baru. 2.700. Iya, Berarti PR-nya lumayan panjang ya Pak ya? Oh iya, Sisanya jadi ini masih menambah lumayan 780 km yang sudah selesai sampai 2014. Jadi kita akan punya 3.480 tol beroperasi di seluruh wilayah Indonesia. Oke baik, lalu bagaimana dengan perhitungan kontribusi ekonominya Pak berkaitan dengan kalau pembangunan infrastruktur memang ini? kalau infrastruktur ya saya kira pertama kan dari sisi PDRB kontribusinya antara 10 sampai 12%. Ya kita tahu ya masih kita didominasi oleh migas ya 10 tapi 10-12% ini yang menyangga pertumbuhan misalkan pada saat COVID kemarin. Ini signifikan ya karena orang tetap bisa bekerja, orang tetap bisa membangun, dan sehingga ada ekonomi yang berputar. Nah, saya kira itu bukan besaran yang kecil untuk sebuah bangsa yang masih banyak proses pembangunnya ya. 12% itu signifikan menurut kami ya, dan ini juga di sisi yang lain mengurangi biaya logistik. Ini kan penting ya karena di dalam sistem logistik kita transportasi ini penting. Jadi dia bisa mengurangi sampai 14% dari biaya logistik. Jadi itu signifikan. Harga menurun karena sistem logistiknya lebih baik, transportasinya lebih baik. Ya, untuk menekan, mengefisiensikan cost dari Betul, logistik itu biaya sendiri. tinggi ya, kemahalan. Oke baik, lalu kalau kita tahu begitu di bulan Oktober ini kan tampuk kepemimpinan akan diserahkan ke pemerintahan yang baru. Kita tahu bahwa saat kita bicara berkaitan dengan pembangunan infrastruktur adalah proyek berkepanjangan seperti yang Bapak bilang tadi. Kalau dari Kementerian PUPR bagaimana cara memastikan bahwa apa yang sudah dilakukan selama 10 tahun terakhir ini bisa dilanjutkan di periode selanjutnya? Ya, saya kira di pemerintahan baru Pak Prabowo juga dan Pak Prabowo Gibran ya di dalam misinya saya kira masih menempatkan infrastruktur sebagai salah satu pilar ya pembangunannya. Saya kira ada 7 prioritasnya, salah satunya di pembangunan infrastruktur. Nah kita percaya bahwa apa yang kita lakukan ini terlihat banyak tapi sebetulnya masih kurang ya. Kalau kita bandingkan dengan Cina, kita bandingkan dengan Singapura, dengan berbagai negara maju, kita ini masih perlu banyak infrastruktur. Bukan hanya di Jawa, di luar Jawa apalagi ya. Jadi saya kira tepat Pak Prabowo Gibran menempatkan infrastruktur sebagai salah satu prioritas pembangunan, dan saya kira kami di PUPR dan kementerian lainnya juga siap untuk melanjutkan program-program infrastruktur ke depan, terutama di pangan, di konektivitas, kemudian di prasarana dasar ya, permukiman, air bersih, sanitasi, persampahan ya, kemudian juga perumahan.
Oke, ini menarik sedikit Pak. Berkaitan dengan tadi pernyataan Pak Endra adalah masih banyak yang harus dilakukan gitu. Padahal saat ini sudah banyak yang dilakukan tapi masih jauh kalah dengan negara-negara tetangga. Kalau dari Anda yang juga melaksanakan begitu tugas-tugas ini selama beberapa tahun terakhir, apa yang harus ditingkatkan? Apakah memang pemerataannya kah, jumlahnya kah, pembiayaannya kah? Mungkin boleh dijelaskan Pak. Semua ya, kita butuh semua ya. Artinya termasuk hari ini kita ketemu Gapensi sebagai salah satu asosiasi kontraktor itu penyedia jasa konstruksi. Saya kira itu juga elemen yang penting ya. Karena tanpa asosiasi konstruksi yang kuat, kita juga dari sisi SDM, juga dari sisi material, dari sisi kemampuan dari kontraktor itu tidak bisa mendeliver yang berkualitas seperti yang diinginkan oleh Pak Presiden. Kan kita ingin sekali membangun tapi long lasting. Ya jangan sampai kita membangun baru 5 tahun rusak lagi, kita nggak pernah berpindah dari tempat itu, kan itu yang dimaksud Pak Presiden ya. Jadi kita bisa segera menuntaskan, kita bisa pindah ke tempat lain. Nah itu yang kita tidak ingin bahwa ekonomi kita terhambat karena kita masalah-masalah yang sifatnya kualitas infrastrukturnya kurang memadai.